Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu di bulan suci penuh berkah ilahi yang kita nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dan kali ini kita bertemu di bulan suci yang penuh berkah ilahi yang sangat kita nanti, yaitu bulan suci Ramadan, di mana amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Dr. Haji Hoironi SHI, MAG, MPDI. Beliau akan membawakan materi Bahagia Bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Dan beliau ini merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Unisula dan juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Hidayatus Shalihin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik. Lancar Ustadz puasanya? Lancar. Alhamdulillah. Baik Ustadz, silakan untuk materinya. Sebelumnya kita sapa dulu untuk sahabat podcast FAI Unisula, Ustadz. Assalamualaikum sahabat podcast FAI semua. Semoga senantiasa dalam sehat dan bahagia dan lancar puasanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai dengan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Hoironi, Bahagia Bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan ke pangkuan bidu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita telah sampai di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Betul. Ada yang mengatakan Al-Quran 30 juz itu diturunkan pada saat bulan Ramadan. Ada yang mengatakan pertama kali Al-Quran itu diturunkan itu di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Yang mengatakan Al-Quran itu 30 juz diturunkan di bulan Ramadan itu adalah dari Rauhil Mahfudz ke Sama'id Dunya, kan gitu. Kemudian Sama'id Dunya ila dunya ke Nabi itu dimulai dari surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi tentunya karena sudah diketahui bahwasanya bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, itu biasanya kita semua berlomba-lomba gitu ya, untuk menghatamkan Quran. Iya, betul. Menghatamkan ada sampai sekali hatam, 2 kali atau 3 kali, atau ada yang lebih, gitu kan. Kalau kita lihat dari manfaatnya, itu kan kita ketika membaca Al-Quran itu otomatis itu kita bersenda gurau. Dengan siapa? Dengan pemiliknya. Ya.
ketika kita membaca Al-Quran itu seakan-akan kita itu berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Nabi hanya penyampai. Maka ketika kita sebagai makhluk yang lemah, manusia makhluk yang lemah, banyak masalah. Ya, wadulnya ke siapa? Wadulnya ya kepada pemiliknya. Caranya bagaimana? Baca kalam ilahinya. Ya. Baca firmannya. Apa itu? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Ketika kita opik dulu ya, yang viral itu kan, Tombo Ati itu kan. Oh ya, betul. Tombo Ati 5 warnanya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran dengan angan-angan maknanya. Jadi kalau bisa membaca Al-Quran tidak hanya lafziahnya, tapi juga membaca tarjamahnya, tafsirnya, biar kita hatinya semakin tenang. Ketika kita membaca Al-Quran itu kan tatmainnul qulub gitu kan. Ala bidzikrillah, berzikir kepada Allah, ingat pada Allah, bermunajat kepada Allah, hati kita akan tenang. Salah satunya apa berzikirnya? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Ya. Ketika kita suka itu banyak kalau orang kiai-kiai, ketika kita kan punya masalah itu kita datang ke kiai, ke ulama, ke ustaz. Saya sering juga ditanyai gitu kan. Ustaz, ini gimana ini rezeki saya kok seret gitu ya Ustaz ya. Oh gitu kan. Jodohnya nggak datang-datang gitu. Jodohnya kok nggak datang-datang gitu kan. Udah lama kok nggak punya momongan gitu kan. Saya sering di WA, kadang pakai WA. WA gitu kan. Ya saya kembalikan ke berusaha, berikhtiar kembali ke Al-Quran. Misal itu kan, saya kemarin juga diijazah oleh kiai saya. Alhamdulillah. Kiai saya Kiai Ulil Al-Parwani. Kemarin kan saya akhir Sya'ban sebelum puasa itu saya hari Jumat ya, saya sowan ke beliau kan untuk nenangke hati itu kan, mendekatkan diri kepada para ulama. Iya, betul. Terutama kepada ahlul Quran. Kiai saya kan Kiai Ulil Al-Parwani, Kiai Ulil Nuharwani, saya kedua-duanya. Itu banyak ijazah yang saya dapatkan itu. Ya biar lancar rezekinya, ini dibaca gitu kan ya. Ini dibaca gitu kan. Nah, yang populer sih Al-Waqiah gitu kan. Iya, betul, setelah maghrib itu dibaca Al-Waqiah biar lancar gitu kan. Itu salah satu aja. Itu tidak salah satu manfaatnya itu kan. Nah, itu yang menggali secara lafziahnya. Tapi ketika digali secara mendalam yang lebih banyak lagi tentunya. Kemarin saya Ustadz, gimana ini anak saya sudah umur sekian, sudah kerja, sudah mapan, cuman belum jodohnya. Oh, ayah dibaca ayat ini gitu kan. Berarti saya besok bisa nih Ustadz, misalkan aduh saya kok rezekinya kurang Ustadz, lancar, saya WA saja ya Ustadz ya. Boleh. Siap. Kerja yang sungguh-sungguh. Baik Ustadz, ya, baik. Itu jadi ada Al-Anbiya ayat 89 kan, Rabbil tadzarni fardahu anta khairul warithin gitu kan. Itu salah satu bagaimana kita biar punya momongan, jodohnya cepat gitu kan. Seperti itu. Itu salah satu manfaatnya. Kiai saya kan sering itu memberi wejangan ke saya. Kiai Ulin itu kan sering memberi wejangan, sebagai kan saya santrinya, santri Al-Quran kan, saya mondok 4 tahun di sana. Itu sering diberi wejangan, santri openono Al-Quranmu kan gitu, openono Al-Quranmu, sampean pasti diopeni sing Quran. Jadi intinya kita ya karena sudah diamanai belajar Al-Quran, khidmah ke Al-Quran, ya Al-Quran itu ditadarus, diajarkan, diamalkan, itu insya Allah hidup kita akan diopaini lah, gitu, diopaini oleh yang punya Al-Quran.
Jadi insya Allah hidup kita akan diberi kecukupan dan lain sebagainya. Itu salah satu fungsi Al-Quran. Ketika kita ini ayat-ayat Al-Quran ini di surat Al-Fatir, surat Fatir 29-30. Disebutkan alladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyatan yarjuna tijaratal lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, kitab Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di sini yang pertama itu kitab Allah. Yasluna kitab Allah. Jadi orang-orang yang tidak akan merugi, gitu kan? Terutama di akhirat nanti, bahkan di dunia insya Allah. Karena ini semua tiga-tiganya ini itu ketika dilakukan di dunia dan di akhirat, dia akan menjadi orang yang bahagia, gitu kan? Yang bahagia, yang sukses di dunia, tentunya sukses di akhirat. Kitab Allah, yasluna kitab Allah, selalu membaca Al-Quran. Nah, kemudian baru aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah, jadi menafkahkan rizki, jadi yang dermawan itu kan, baik secara rahasia atau ya yang sedekah itu tidak harus orang diketahui, enggak harus diketahui pun enggak apa-apa, itu kan. Kita beramal itu enggak apa-apa. Kemudian di kitab Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir mengomentari ayat ini. Nah, beliau berkata bahwasanya ayat ini itu adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi ayat ini diperuntukkan oleh orang yang suka membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Ayyastamiruna ala tilawatihi wayadawamunaha. Jadi orang yang terus membaca Al-Quran dan menjadi kebiasaannya, menjadi habitnya, gitu kan? Menjadi habit suka membaca Al-Quran. Gitu. Jadi itu adalah fadilah atau keutamaan bagi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Mohon izin Ustadz nih, saya bertanya Ustadz. Saya itu kan kadang karena mungkin pekerjaan atau apa, kadang saya tuh pikiran sangat tidak tenang begitu ya Ustadz ya. Saya memang saya berinisiatif untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah Ustadz. Padahal saya hanya membacanya saja, saya tidak dengan artinya atau apa. Itu kok rasanya memang begitu tenang begitu Ustadz ya. Seperti mungkin ada ayat yang menyebutkan memang dengan membaca Al-Quran itu membuat hati menjadi tenang begitu Ustadz ya. Iya, itu gini. Jadi tidak harus, kan ini kan ada step-stepnya, ada tahap-tahapannya, itu kan. Yang pertama tahapan ya membaca lafziyah, gitu kan. Baca lafziyah, kemudian baca dengan terjemah, baca dengan tafsirnya, mengamalkannya, itu kan. Itu ada hikmahnya semua. Suatu ketika itu ada orang yang menyaksikan apa bisa ora arti ini, nggak tahu artinya, apa bisa? Fungsinya kan itu kok bisa, gitu kan. Itu kalau para kiai itu kan enak ketika menyampaikan mauidhahnya itu tentang itu. Nah, ada diceritakan santri menanyakan itu semua. Nah, apa bisa baca Al-Quran kok bisa menenangkan hati, bisa membersihkan hati, membersihkan jiwa, kan itu. Padahal kita nggak tahu artinya, kan gitu. Itu saneponya kiai kan gini. Satu cerita ada santri itu diminta mengambil air dari sungai
Cung, itu ambilkan Pak Yai ambilkan air dari sungai itu. Pakai apa Pak Yai? Di sini nggak ada ember. Itu adanya keranjang. Apa bisa Pak Yai? Sudah ikut aja. Ikut aja. Nah, namanya kiai santri melu. Apa yang disebutkan Pak Kiainya ikut kan. Jadi diambil sekali. Pak Yai nggak bisa tuh Pak Yai, ini udah habis. Udah kembali lagi ambil itu di sungai. Kalau di pegunungan kan bersih itu airnya. Iya, betul. Jernih ya. Jernih itu kan. Diambil lagi itu kan, sekali, 2 kali, 3 kali. Udah lelah. 4 kali makin udah lelah. Pak Yai sudah nggak kuat Pak Yai kan, itu nggak kuat Pak Yai. Nggak kuat. Ya udah, sini keranjangnya bawa sini keranjangnya kan gitu. Dilihat Cong itu keranjangnya dari pertama kali kau bawa dengan sampai sekarang, sampai saat ini bersih mana? Bersih mana? Jadi yang tadi dengan yang sekarang bersih mana? Ya bersih sekarang tuh Pak Yai, sudah saya ambil air berkali-kali kok kan gitu kan. Sekarang menjadi lebih bersih. Ya itulah. Ya, walaupun kita hanya bisa membaca, labetnya itu nggak begitu besar, tapi tetap ada manfaatnya. Menjadi bersih itu, iya, yaitu ketika kalian membaca Al-Quran, belum sampai ke tahap memahami tafsirnya, hanya membaca saja diulang-ulang, itu insya Allah hatinya akan semakin tenang, bahagia, semakin bersih, semakin bahagia kan gitu. Jadi itu manfaat yang dapatkan orang-orang yang membaca Al-Quran walaupun gitu kan, tidak tahu walaupun artinya tidak ya Ustaz, tahu ya. Artinya. Ya, baik Ustadz. Ini mohon untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Kira-kira apa fungsi Al-Quran bagi orang yang beriman Ustadz? Ya, fungsi Al-Quran sebenarnya banyak sekali. Fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang beriman itu banyak sekali. Tapi ada yang dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 57 gitu kan. Yang disebutkan seperti ini ayatnya, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jadi di situ disebutkan ada 4 fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah mau'izah. Mau'izah tahu? Tidak tahu Ustaz. Pitutur. Pitutur. Jadi pitutur dari Allah Subhanahu wa taala. Pitutur. Ada mau'izah gitu kan. Kan di situ ketika kita ingin apa? Al-Quran itu menjawab. Ada. Maka dari itu kita tidak boleh hanya berhenti pada lafziahnya saja. Tapi kita harus minimal terjemahnya. Tapi terjemah jangan hanya terjemah, tapi terjemah yang tafsiriyah. Terjemah yang ada penjelasannya lebih lanjut. Kalau hanya terjemah saja, nanti akan terjebak penjelasannya kurang. Kemudian yang kedua, syifaa'ul lima fis sudur. Obat hati. Penenang hati. Ya, betul, penenang ya, hati. Ya. Kemudian hudan tentunya, hudan petunjuk, karena di situ kan kita ingin apa, ya Al-Quran insya Allah bisa menjawab. Kemudian yang terakhir adalah rahmat bagi orang-orang yang membacanya. Orang-orang yang membaca, orang-orang yang beriman yang membacanya. Iya, betul. Gitu. Iya, alhamdulillah. Iya, jadi sahabat podcast FI Unisula sekalian, inilah tadi sekilas perbincangan kita bersama Ustadz Dr. Hoironi yang merupakan pengasuh juga dari Pondok Pesantren. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua dan juga memberikan petunjuk bagi kita. Di bulan puasa Ramadan ini kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Betul begitu ya Ustadz ya? Karena sebetulnya membaca Al-Quran juga adalah mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti. Betul Ustadz ya?
betul. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu, lancar ibadah puasanya, Amin, amin. bisa bertemu di lain kesempatan. Amin, amin. Kita akhiri untuk perbincangan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.